Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan cerita sebelumnya yang telah sampai pada peristiwa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah, maka kali ini sampai kepada peristiwa menegangkan detik-detik selamatnya Rasulullah SAW dari upaya pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang kufar Mekah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, dan bagi teman-teman yang belum silahkan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih dan selamat menyimak video ini hingga akhir. Hampir seluruh kaum muslimin sedang dalam perjalanan menuju Madinah. Hanya beberapa orang saja yang masih tinggal di Mekah karena alasan-alasan tertentu. Di antaranya adalah Rasulullah SAW sendiri, Abu Bakar, Ali, dan anggota keluarga mereka masing-masing. Satu teladan yang luar biasa dari Rasulullah SAW sebagai seorang pemimpin, beliau lebih dulu menyelamatkan umatnya. Beliau tidak lebih dulu hijrah, akan tetapi beliau memerintahkan para pengikutnya untuk berangkat terlebih dahulu. Dan pada saat itu tidak ada yang tahu kapan Rasulullah SAW sendiri akan berangkat ke Madinah, atau bahkan apakah beliau memang akan berangkat atau tidak. Mengenai hal itu hanya Rasulullah SAW dan Allah Ta'ala sendiri yang tahu. Berbondong-bondongnya kaum muslimin pergi ke Madinah tidak ayal membuat orang-orang Mekah terkejut. Mereka terheran-heran kaum muslimin yang mereka sepelekan itu rela meninggalkan segalanya demi mempertahankan keimanan mereka. Bagi orang Mekah saat itu, jika bukan karena sesuatu yang sangat besar dan penting, mereka tidak akan meninggalkan kampung halaman mereka, bagaimanapun sulitnya hidup di Mekah. Orang-orang kufar Mekah tidak bisa membujuk atau mencegah kepergian orang-orang beriman itu, meskipun berbagai cara mereka lakukan. Kenyataan itu membuat suasana Mekah mencekam apa yang akan kaum kufar Mekah lakukan, utamanya terhadap Rasulullah SAW yang mereka anggap selama ini sebagai sumber kekacauan-kekacauan ini. Mereka menduga-duga pasti Rasulullah SAW juga tidak lama lagi akan meninggalkan Mekah, oleh karena itu harus segera diambil tindakan. Untuk keperluan itu, para pemimpin kaum Mekah berkumpul di Darun Nadwah, tempat mereka biasa berkumpul dan bermusyawarah. Apa yang akan mereka lakukan utamanya terhadap Rasulullah SAW? Akhirnya mereka merencanakan sebuah makar terhadap beliau SAW. Mereka mengambil keputusan untuk menyergap dan melenyapkan Rasulullah SAW. Rencana makar itu telah mereka susun dengan matang. Sengaja mereka mengumpulkan dan memilih para pemuda dari berbagai kabilah Mekah agar semua kabilah mengambil peran dan tanggung jawab atas permufakatan jahat itu. Sekiranya Rasulullah terbunuh, maka mereka akan menghadapi Bani Abdul Manaf secara bersama-sama jika menuntut balas atas kematiannya. Rencana mereka akan mengepung dan menyergap Rasulullah di rumah beliau sendiri pada malam hari sesegera mungkin sebelum beliau meninggalkan Mekah. Di hari-hari yang mencekam itu, tibalah saatnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berangkat hijrah ke Madinah. Ternyata, waktu yang kaum kufar Mekah tetapkan untuk membunuh Rasulullah tanpa mereka ketahui sama waktunya dengan rencana kepergian Rasulullah ke Madinah. Hari itu malaikat Jibril membawa berita kepada Rasulullah SAW tentang orang-orang kafir Mekah yang bersekongkol untuk membunuh beliau SAW. Beliau kemudian menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu di rumahnya untuk memberitahu rencana keberangkatan ke Madinah. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diminta oleh Rasulullah untuk tetap tinggal di Mekah menjaga barang-barang yang dititipkan kepada beliau SAW. Nanti setelah Rasulullah pergi, ia diminta untuk mengembalikan barang-barang itu kepada para pemiliknya. Dari sejak muda Rasulullah SAW telah dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya. Orang-orang Mekah biasa menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah SAW. Dalam keadaan genting dan berbahaya seperti itu pun, Rasulullah SAW tetap memperhatikan amanah-amanah yang diberikan kepada beliau SAW. Dari sejak sore hari, para pemimpin Mekah beserta para pemuda suruhan mereka sudah bersiap-siap mengepung rumah Rasulullah SAW. Tidak ada jalan bagi beliau untuk menyelamatkan diri. Jika beliau berani keluar, mereka akan segera menangkap dan membunuhnya. Malam itu Rasulullah SAW meminta Sayyidina Ali untuk tidur di tempat tidur beliau dan menutupi dirinya dengan selimut beliau.
sehingga orang-orang Mekah meyakini Rasulullah sedang tidur di tempat tidurnya. Mereka tidak berani masuk ke dalam rumah karena ada kaum wanita, keluarga Rasulullah SAW. Mereka menunggu kalau Rasulullah menyelinap keluar. Dalam keadaan seperti itu, dengan penuh ketawakalan dan keyakinan penuh kepada janji-janji Allah Ta'ala, Rasulullah keluar dari kepungan musuh di hadapan mereka sendiri. Orang-orang kafir Mekah yang mengepung rumah Rasulullah SAW tidak menduga sedikit pun bahwa beliau akan seberani dan setenang itu keluar dari rumah. Mereka tidak menyangka bahwa Rasulullah SAW akan seberani itu berlalu di hadapan mereka yang telah siap untuk membunuhnya. Allah Ta'ala membuat mereka menjadi ragu dan lengah. Mereka maju dengan sangat hati-hati, dan ketika Rasulullah lewat di hadapan mereka, mereka menyangka beliau orang lain. Akhirnya, ketika orang-orang kafir itu menerobos masuk ke dalam rumah untuk membunuh beliau, kemudian mereka menjibakkan selimut dan mengetahui kenyataan bahwa bukan Rasulullah melainkan Ali yang ada di baliknya. Mereka panik dan terkejut. Orang yang mereka buru itu telah lolos di hadapan mata kepala mereka sendiri. Rencana jahat mereka yang telah mereka susun dengan matang itu ternyata mengalami kegagalan. Diperkirakan hari itu adalah hari Kamis, tanggal 26 Safar, tahun pertama sebelum hijrah, atau 17 Juni 622 Masehi. Rasulullah SAW dengan ditemani Abu Bakar radhiyallahu an meninggalkan Mekah untuk kemudian berlindung di Gua Thur. Bagaimana lika-liku perjalanan hijrah Rasulullah SAW hingga selama sampai ke Madinah? Simak kelanjutan kisahnya di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.